Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh soal bagaimana suatu kebencian atau sebuah kebencian mampu memojokkan atau menempatkan orang menjadi seorang yang cenderung konyol tindakan-tindakannya. Dan bagaimana suatu penghambaan yang berlebihan terhadap seseorang mampu menempatkan orang tersebut menjadi seorang yang tidak lagi ada kejujuran di hatinya. Kicau Bang Kica ini terkait dengan sebuah pemberitahuan oleh Anies Baswedan di sosial medianya yang berbunyi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, terbaik dunia. Ya, Jakarta terpilih sebagai kota terbaik di dunia. Dalam Sustainable Transport Award, pada warga Jakarta penghargaan ini dipersembahkan. Kita bersyukur dan bersyukur atas pengakuan dunia ini. Selamat untuk warga Jakarta. Sebuah pengumuman yang meskinya tidak hanya warga Jakarta, tetapi seluruh warga Indonesia patut menyambutnya dengan hangat, dengan rasa syukur, dengan gembira. Tetapi yang terjadi bukanlah seperti itu. Memang sebagian besar dari masyarakat menyambutnya dengan gembira, tetapi ada juga bagian dari masyarakat, bahkan tokoh masyarakat, menyambutnya dengan cara yang konyol, yang sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang. Mereka itu sedang mempertontonkan rasa benci yang berlebihan atau penghambaan yang berlebihan terhadap seseorang. Meskinya tentu setiap award atau penghargaan ada kriteria-kriteria, baik kriteria tentang jenis awardnya sendiri maupun kriteria tentang untuk apa award itu diberikan atau karena apa award itu diberikan, dan juga jelas jangka waktu penilaiannya. Khusus untuk Sustainable Transportation Award ini, kriterianya adalah di dalam penghargaan Sustainable Transportation Award 2021 ini ada 3 unsur yang menjadi perhatian. Pertama adalah inovasi dan peningkatan mutu transportasi. Yang kedua adalah mobilitas transportasi kota dan upaya pengurangan polusi udara. Yang ketiga adalah ketersediaan akses bagi pesepeda dan pejalan kaki selama 1,5 tahun terakhir. Dan proses ini dilakukan tahunan, sehingga penilaian itu adalah penilaian atas kegiatan yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Tahun yang lalu kita runner up dengan apa yang kita sudah kerjakan. Alhamdulillah kita runner up, dan tahun ini alhamdulillah Jakarta mendapatkan posisi pertama dan menerima award itu. Dan satu lagi yang harus diingat, bahwa award ini bukan bagian dari award yang menyatakan bahwa Jakarta merupakan kota terbaik untuk transportasi publiknya. Bukan. Yang terjadi bukan sebuah award untuk kota dengan transportasi terbaik di dunia. Saya rasa kita masih punya banyak PR, tapi bahwa inovasi dan perkembangan selama 15 tahun ini mengalahkan San Francisco, mengalahkan Moskow, mengalahkan Frankfurt, inovasi kita, perkembangan kita. Jadi kita prinsipnya syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, dan kerja terus. Nah, akan halnya reaksi yang aneh itu bisa kita lihat pada reaksi juru bicara kepresidenan Fajrul Rahman. Intinya Fajrul menyatakan dalam cuitannya bahwa transportasi atau award yang diterima DKI saat ini adalah buah atau hasil dari gubernur-gubernur sebelumnya, mulai dari Pak Sutioso, Pak Jokowi, Ahok, dan Anies hanya sebagai penerusnya. Entah apa yang mendasari begitu anehnya atau begitu lucunya komentar dari juru bicara presiden ini. Sepertinya Fajrul nggak paham dan nggak mengerti tentang apa kriteria atau dasar dari pemberian Sustainable Transportation Award ini. Nah, reaksi lucu kedua datang dari Ruhut Sitompul. Ya, Ruhut Sitompul yang dikenal dengan Bang Polta ini juga menyatakan pada intinya bahwa ini bukanlah pekerjaan Anies Baswedan. Ini adalah pekerjaan dari Jokowi dan Ahok. Nah, bagaimana celoteh Ruhut yang kebetulan Ruhut membuat video pendeknya? Mari kita saksikan. Pertama di Asia Tenggara, Jakarta mendapat penghargaan transportasi Asia terbaik di dunia. Jelas, ini karena prestasi gubernurnya pada waktu
pada saya, maafin, yes, merdeka. Nah, apa reaksi teman-teman setelah menyaksikan video pendek Luhut tersebut? Ya, barangkali baiknya kita senyum-senyum saja. Reaksi sumbang lainnya datang dari R. Haidar Alwi. R. Haidar Alwi menyatakan bahwa ini semacam simbiosis mutualisme. Maksudnya itu Sustainable Transportation Award ini adalah semacam simbiosis mutualisme dari ITDP, yaitu pemberi award, yang dapat proyek dari Pemprov DKI melalui kerjasamanya, dan sebagai balas jasanya terhadap orang ITDP yang bernama Yoga Adiwinarto, oleh Anies diangkat sebagai Direktur Teknik dan Fasilitas BUMD Transjakarta pada Agustus 2019 lalu. Nah, ini juga aneh. Dia atau kita harus paham bahwa tim penilai dari award ini tidak hanya ITDP. Award ini mempunyai tim penilai yang antara lain ada dari Bank Dunia dan lembaga-lembaga kredibel lainnya. Sehingga sungguh sangat mengada-ada jika dikaitkan award ini bagian dari mutual simbiosis atas diangkatnya salah seorang orang ITDP menjadi direktur di Transjakarta. Bahwa ada orang yang bernama Yoga Adiwinarto diangkat sebagai salah seorang di Transjakarta, menurut Bang Ica itu sesuatu yang wajar. Karena memang sebelum bekerja di ITDP tentu yang bersangkutan telah melalui seleksi yang ketat. Ini adalah lembaga dunia, ya, lembaga dunia. Dan sangat wajar saja bahwa ini sama saja dengan seorang akuntan yang sedang bertugas di kliennya. Kemudian karena kapasitas dan kemampuannya oleh klien, akuntan tersebut direkrut. Bukan berarti terjadi simbiosis mutualisme dalam tanda petik negatif antara klien dengan kantor akuntan. Tidak. Akuntan tersebut direkrut karena kapasitasnya. Begitu juga dengan saudara Yoga Adiwinarto ini direkrut oleh Transjakarta melalui seleksi ketat juga. Bukan karena KKN, tetapi karena memang kapasitasnya dalam bidang transportasi sudah mumpuni. Buktinya, dia bisa bekerja di lembaga internasional sekelas ITDP. Lalu reaksi lain muncul lagi dari politikus PDIP yang merupakan anggota DPRD DKI. Sang politikus berkata bahwa award ini bukan hasil kerjanya Anies Baswedan. Award ini adalah hasil kerja keras Jokowi dan Ahok pada saat menjadi gubernur di DKI. Nah, inilah reaksi-reaksi yang muncul karena kebencian, karena penghambaan yang luar biasa. Sesuatu yang harusnya disambut dengan sukacita, dengan mata terbuka. Tetapi ya apa mau dikata, inilah politik. Sobat Jelata yang berbahagia, demikian celoteh pendek ini, celoteh pendek yang tidak bermaksud atau bermuatan apa-apa. Kita berharap bahwa ke depan orang-orang yang mau mengomentari sesuatu hendaknya tahu persis dulu permasalahannya. Apalagi menyangkut hal-hal yang sifatnya bisa ditangkap sebagai bagian dari rasa benci kita kepada seseorang. Dan mari kita coba berkeliling Jakarta. Apakah benar tidak ada perubahan? Rasa-rasanya amat banyak sekali perubahan. Jakarta jauh lebih baik. Memang belum sempurna, tetapi sepanjang Gubernur Anies Baswedan istiqomah melaksanakan program-programnya sesuai dengan janji kampanyenya, insya Allah Jakarta makin hari makin baik. Terakhir, sebagai teman Bang Kica mengingatkan, mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berlalu. Tetap gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangin aktivitas di luar rumah. Dan terakhir, sebagai makhluk yang beragama, mari selalu kita munajatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pandemi ini segera enyah dari muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.